ya. Dan warga Malaysia saya sarankan untuk belajar dan bercakap dalam bahasa kami. Demi keuntungan Anda, bukan demi keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel. Oke, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan buat teman-teman yang klik video ini kabarnya selalu sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Bahasa Melayu, bahasa yang pantas sebagai bahasa internasional. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Di media sosial, ramai netizen Malaysia yang menyebut bahwa bahasa Indonesia perusak bahasa Melayu. Mereka juga mengatakan bahwa bahasa Melayu lebih layak menjadi bahasa internasional daripada bahasa Indonesia. Pendapat ini pun langsung dikonter oleh seorang Tionghoa Indonesia, yang dimana menurutnya, bahasa Indonesia telah berkembang dan lebih banyak penuturnya ketimbang bahasa Melayu. Ini ada teman kita dari Malaysia berkomentar ya, bahasa Melayu itu sudah sempurna tapi dirusakkan oleh bahasa Indonesia. Paham itu ya. Mohon maaf, bukan dirusakkan. Tidak ada kaum manapun yang merusak bahasa Melayu ya. Bahasa itu berevolusi ya. Kalau Anda pandai, Anda berpendidikan, Anda tahu sejarah, bahasa itu mengalami proses evolusi ya. Kenapa begitu banyak timbul bahasa macam-macam? Karena apa? Keterpisahan geografi. Dan sekarang bahasa Indonesia adalah majority ya. Dialek Melayu yang paling banyak penuturnya adalah bahasa Indonesia ya. Dan warga Malaysia saya sarankan untuk belajar dan bercakap dalam bahasa kami. Demi keuntungan Anda, bukan demi keuntungan kami. Begitu juga dengan warga Singapura dan Brunei Salam, adopsi bahasa Indonesia baku untuk dipakai sebagai acuan untuk belajar bahasa Melayu ya di negara masing-masing. Jadi gunakan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ya. Itu saran ya. Kalau Anda tak mau menerima dengan alasan apapun, itu adalah hak Anda. Kami tak bisa memaksa ya. Tapi keuntungan kembali lagi kepada diri Anda. Anda buat konten TikTok dalam bahasa Indonesia ya, warga kami akan tengok, menonton konten Anda dan mungkin bisa menyukai konten Anda. Kalau Anda cakap Malaysia, kita kepala pening dengar. Mohon maaf ya, kita bukan maksudnya menghina. Itu kembali lagi kepada Anda. Karena apa? Keuntungan buat warga Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura untuk belajar bahasa kami dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku Melayu untuk negara Anda masing-masing. Akan pakai bahasa Melayu untuk 4 negara yang akarnya bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Mohon maaf, kami orang Indonesia menolak ya, dan para pemimpin kami sudah menolak saran bahwa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa ASEAN ya. ASEAN harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama komunikasi di antara anggota-anggota ASEAN yang menggunakan akar ya bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, asalnya dari bahasa Melayu dan kalian boleh paham ya. Jadi kalau ASEAN nak mencari bahasa persatuan ASEAN selain bahasa Inggris, bahasa utama, bahasa Indonesia yang paling depan ya. Warga kami 280 juta orang, terbanyak di ASEAN. Tanah kami, wilayah kami 45% daripada wilayah ASEAN ya. Jadi kami berhak mengatakan mayoritas berkuasa ya. Kamilah mayoritas di ASEAN ya. Sombong bukan ya, itu natural ya. Hukum alam sudah macam itu. Kami yang besar, kami yang banyak, bahasa kami banyak dipakai oleh warga ASEAN, maka bahasa kamilah yang terdepan yang harus dipakai menjadi bahasa utama di ASEAN dan menjadi bahasa pemersatu ASEAN
ya. Jadi mohon maaf, bukan kita sombong ya, tapi itu adalah realita yang harus kalian terima ya. Jadi tak payah kita gunakan dialek yang ada di negara yang berpenduduk 20 juta orang, 5 juta orang atau 500.000 orang ya. Dan kalian pun dalam bercakap ya, berbicara bahasa ini ya, kalian masih campur aduk dengan bahasa Inggris, kacau balau ya. Dan kalian pun tak paham mana bahasa baku ya, tata bahasa kosakata pun kalian lupa ya. Kadang-kadang ini saya cakap bahasa ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia apa ya kosakatanya, lalu gunakan bahasa Inggris karena di otak ini keluar yang lewat ini bahasa Inggris ya. You cakap bahasa Inggris, nah seperti ini saya cakap you ya, ya itu dia campur dengan bahasa Inggris ya. Ya, refleks bahasa Inggris, tak bisa lepas dari bahasa Inggris. Macam mana nak gunakan bahasa Anda ya, kalau Anda sendiri tak paham bahasa Anda tak bisa konsisten menggunakan bahasa Anda secara baku ya. Tata bahasa kosakata ya, kami orang Indonesia boleh ngomong ya, boleh berbicara, boleh cakap ya berjam-jam dalam bahasa Indonesia baku ya. Kalian mana bisa? Kalian selalu campur dengan bahasa Inggris ya. Tengok itu, lihat semua komentar kalian ya, selalu ada bahasa Inggrisnya, itu tak bisa lepas itu. Mohon maaf ya teman-teman supaya jangan marah-marah kepada saya tak ada maksud menghina ya, tak ada maksud menghina. Apa sih bahasa itu? Bahasa itu adalah alat komunikasi ya. Tak payah kita bersombong-sombong, orang Indonesia tak akan sombong bila bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa utama ASEAN, bahasa resmi dari ASEAN ya. Dan adopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN dan bahasa yang akan dipakai di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam itu bukan menguntungkan kami, menguntungkan kalian yang ada di Malaysia, di Brunei dan di Singapura. Karena apa? Kalau kalian buat lagu, buat film dalam bahasa Indonesia, karya-karya Anda bisa dijual ke negara kami dan bisa diminati oleh warga negara Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke itu pasar pangsa pasar Anda ya. Ciptakan lagu dalam bahasa Indonesia, ciptakan film dalam bahasa Indonesia ya, itu bisa Anda jual ke negara kami ya. Dan tengok itu warga Australia, mereka di sekolah belajar bahasa apa? Bahasa Indonesia, betul ya. Di Tiongkok fakultas-fakultas bahasa asing ya, sekolah-sekolah bahasa asing di Tiongkok, di Jepang, di Korea, mereka beramai-ramai belajar bahasa apa? Ya, belajar bahasa kami, bahasa Indonesia ya. YouTuber dari Korea itu belajar bahasa apa? Belajar bahasa Indonesia. Orang Jepang belajar bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kenapa mereka tak mau belajar bahasa yang lainnya di Asia Tenggara ya? Yang Melayu versi-versi yang lainnya. Kenapa? Tak payah mereka belajar bahasa-bahasa Melayu versi lainnya. Kenapa? Mereka belajar bahasa Indonesia semua boleh paham. 280 juta boleh paham, plus jiran-jiran 20 juta, 5 juta tambah lagi 500.000 boleh paham ya. Sekali belajar, sekali mengayuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali. Melihat Malaysia memang sempat bersikeras ya untuk menginternasionalkan bahasa Melayu sebagai bahasa antar bangsa, sebagai bahasa internasional untuk tingkat ASEAN. Akan tetapi hal ini mendapatkan penolakan oleh Indonesia karena dinilai bahasa Indonesia lah yang pantas untuk menjadi bahasa di ASEAN, karena bahasa Indonesia sebagai penutur yang terbanyak sekitar 270 juta lebih, sementara bahasa Melayu yang ada di Malaysia hanya kisaran sekitar 25 juta. Tentunya hal ini jelas ditolak oleh Indonesia, karena di samping itu juga permasalahan bahasa di Malaysia sampai sekarang pun belum selesai, di mana bahasa Melayu di Malaysia gampang sekali dirojakkan oleh masyarakatnya yang begitu kurang baik untuk bisa memahami cara penggunaan bahasa
bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, bahasa negara. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.